Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di channel Infotech. Kali ini kita akan membuat project polling, sistem aplikasi polling online dengan tema polling Capres dan Cawapres tahun 2024. Kenapa kita pilih polling Capres dan Cawapres 2024 sedangkan pemilunya kan masih lama, sekitar 2 tahun ya, karena memang isu ini sudah mengemuka akhir-akhir ini. Nah, jadi ini ada 2 pertanyaan ya, namun Anda bisa menambah jumlah pertanyaan, tidak masalah. Misalnya Anda jumlah 3, 4, 5, 10 sampai 100 pun bisa ya. Kemudian bila saya klik salah satu pertanyaan ya, siapa capres favoritmu, nah misalnya saya pilih Anies Baswedan, saya klik submit, maka akan muncul 3 jumlah pemilihnya. Kita kembali lagi, siapa capres favoritmu, misalnya Prabowo Subianto, saya klik submit, maka akan muncul jumlah yang sudah memilih adalah 3 orang. Di sini ada 4 kandidat ya, ada 4 kandidat, namun Anda bisa tambahi misalnya menjadi 5, 6, 10 atau berapapun, terserah Anda ya, tergantung kita mengisinya di database. Database ini adalah database-nya, kita menggunakan SQLite ya. Anda pakai PostgreSQL pun tidak ada masalah ya. Ini adalah nama kandidat-kandidat baik capres maupun cawapres. Dan kalau Anda amati, mohon maaf, ini tidak ada nama Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo, karena menurut saya kurang tepat saya menggunakan nama Pak Joko Widodo karena beliau akan habis masa jabatannya di tahun 2024, masa jabatan yang kedua, dan tidak bisa dipilih lagi sesuai dengan undang-undang kita, sesuai dengan konstitusi. Namun apabila ada narasi atau opini ingin beliau menjabat lagi di masa jabatan ketiga atau memperpanjang jabatan atau menjadi wakil presiden, secara pribadi saya katakan bahwa itu melanggar konstitusi. Jadi itu bukan demokrasi. Jadi ketika ada opini mengatakan Pak Jokowi dikehendaki rakyat tahun untuk masa jabatan ketiga, itu bukan demokrasi, itu melanggar konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum, adalah undang-undang, dan kita sebagai rakyat Indonesia, baik dari pejabat tingkat atas maupun tingkat bawah, harus menghormati dan mentaati konstitusi. Bedakan antara demokrasi dan konstitusi. Jadi sebaiknya kita sebagai rakyat ya memohon Pak Jokowi untuk lebih konsentrasi membenahi Indonesia, untuk membangun Indonesia, karena kita sangat miris sekali melihat berita-berita ya, bahwa saat ini misalnya Indonesia masuk daftar 100 negara paling miskin di dunia. Ini beritanya September tahun 2022. Jadi kalau ada alasan ini adalah masa pandemi sehingga Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan, bukan hanya Indonesia ya, tapi semua negara juga terdampak oleh pandemi. Jadi jangan disalahkan pandeminya ya. Di bidang internasional pun kita juga masih kalah dengan Singapura. Ini ada berita hari ini ya, Singapura menjadi penentu harga BBM di Indonesia. Kok bisa negara seimut sekecil Singapura bisa menjadi penentu negara kita yang paling besar di ASEAN, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Mestinya Indonesia itu harus menjadi seorang tuan, sebagai seorang master di tingkat regional, tapi kok bisa didikte oleh Singapura. Nah, sebaiknya kita sebagai rakyat harus mendukung Pak Jokowi untuk konsentrasi di bidang pembangunan, bukan di bidang pemilihan kembali di masa jabatan ketiga dan seterusnya. Oke, jadi saya tegaskan kembali, alasan saya tidak memasukkan nama Pak Joko Widodo di dalam contoh kandidat aplikasi online yang akan kita bikin ini. Demikian, kita lanjutkan kembali dengan project kita. Jadi seperti biasanya kita akan
aktifkan dulu, kita buat dulu folder virtual environment-nya. Jadi kita klik kanan pada mouse ya, open command window here, dan saya buat folder virtual environment-nya. Kita kasih nama misalnya VENV polling ya. Nah ini sudah tercipta folder VNV polling. Sekarang kita akan aktifkan virtual environment-nya. Jadi VNV script activate ya. Nah sekarang kita sudah masuk ke folder virtual environment-nya. Sekarang kita akan install dulu Django-nya, pip install Django 3.2.11 ya. Seperti biasanya saya lebih prefer atau lebih nyaman menggunakan versi 3 ya, meskipun sekarang sudah versi 4 ya, tapi saya terlanjur lebih nyaman menggunakan versi 3, jadi mohon dimaklumi. Meskipun ini sebenarnya bisa sih menggunakan versi 4, pasti bisa, namun saya lebih menyukai di versi 3 ya. Ya, kita tunggu. Nah kemudian setelah terbuat projectnya ya, kita mohon maaf, setelah kita install Django-nya, sekarang kita akan buat projectnya dulu. Jadi perintahnya adalah Django admin start project, kita namakan aja polling project ya. Kita klik enter. Nah akan tercipta otomatis ya nama folder polling project. Nah sekarang kita akan masuk ke folder polling project ya. Di sini kan polling projectnya, cd polling project. Nah kemudian di polling project kita cek. Nah di dalamnya ada file manage.pw yang akan kita butuhkan untuk menjalankan server dan membuat app ya, membuat aplikasi. Jadi kita akan buat aplikasi, perintahnya Python. Jadi ini bisa Python, tapi saya singkat aja Py ya. Python manage.pw start up pull up ya. Oke, pulse up, enter. Nah jadi kalau kita buka ini sudah ya, kalau kita buka sini polling projectnya, ada folder lagi pulse up ya. Oke, sekarang kita akan buka Visual Studio Code ya. Visual Studio Code sudah terbuka. Kita akan daftarkan aplikasi ya, pulse up ini. Nama aplikasinya kita daftarkan di file settings.py. Jadi dimasuk di folder polling project, kemudian di setting. Ini saya hapus saja biar nggak terlalu banyak. Ini saya import OS ya, biar nggak kelupaan nantinya. Ini untuk operasi directory ya, OS itu. Kemudian pada install app saya daftarkan nama aplikasinya. Nama aplikasinya adalah ini, pulse up ini, pulse up. Kemudian sekaligus kita akan buat folder templates di D ini. Templates. Oke, saya Ctrl S untuk menyimpannya.
Sekarang kita akan membuat function ya di file views.py. Jadi kita masuk ke directory pulse up, kemudian ada file views.py ya. Kita akan buat function ya. Ini nanti aplikasinya butuh 3 halaman ya. Jadi kita butuh 3 halaman, jadi kita buat saja langsung 3 function. Sekaligus saya buat function sementara, jadi ini nanti bisa kita tambahkan lagi baris kodenya. Jadi saya buat dulu function 3 function sementara. Jadi function pertama adalah index ya, karena ini untuk halaman pertama ya, untuk halaman beranda, halaman utama. Request, saya pakai argumen request seperti biasanya. Kemudian return render, argumennya request, kemudian kita buat dia di index HTML gitu ya. Nama filenya adalah index HTML ya. Saya klik save ya, kemudian kita buat folder atau directory baru bernama templates. Nah, ini directory template berada di directory utama ya. Kalau kita cek polling project, maka template berada di directory utama. Kemudian kita buat sebuah file index.html. Ini saya buat dulu. Nah, ini kemudian seperti biasa saya buat base HTML ya. Ini untuk mengaplikasikan extending template ya. Saya tahu tetap di dalam folder template ya, base HTML. Oke. Untuk file base HTML ini saya copy dan kemudian saya pastekan saja di file base HTML supaya cepat ya. Kita usahakan video ini jangan terlalu lama ya. Saya paste. Namun Anda bisa melihat kode project ini di kolom deskripsi ya. Jadi link download untuk project ini silakan Anda cek linknya di kolom deskripsi. Oke. Kemudian saya Ctrl Shift, saya kembali ke index.html ya. Oh, ini jangan dulu aja. Kemudian saya kembali ke file views.py ya. Kita buat function kedua lagi ya, def. Kita sebut aja nama functionnya adalah food ya. Ya, request, kemudian request, food HTML. Jadi nama filenya adalah food HTML. Saya klik shift, kemudian di folder template saya buat lagi nama sebuah file HTML. Kita namakan food HTML juga sesuai dengan function yang saya buat ya. Saya kasih misalnya saya kasih ini dulu, nanti kita akan tes ya. Kemudian kita kembali ke file views.py. Kita buat function yang ketiga, result ya tadi.
Nama filenya adalah result.html. Nah, kita save. Kemudian saya buat di dalam directory template ya, file HTML lagi, kita sebut namanya adalah result.html. Nah, kita kasih keterangan di sini untuk pengetesan nanti ya. Halaman result atau halaman hasil, Ctrl Shift. Nah, sekarang kita akan ke file ulls.py, dimasuk di polling project ya. Ini ada di ulls.py. Nah, saya bersihkan dulu. Di file ulls.py kita akan buat pathnya, jadi ada 3 path sesuai dengan 3 halaman yang kita buat tadi. Jadi di folder templates.html kita sudah membuat 4 buah file HTML, base HTML, index, result, dan foot. Nah, namun base ini adalah extending template-nya. Jadi ini ada 3 halaman, index, result, dan full ya. Jadi kita buat pengalamatan atau routingnya atau 3 path lagi. Jadi path ya, ini adalah halaman utama ya, views ya, ini saya import. Jadi karena ini berada di directory yang berbeda dengan file ulls.py, berarti saya import dari sini, dari postup.view ya. postup.views ya, import index. Nah, jadi ini saya sebut dengan index. Saya kasih nama, namanya adalah index juga ya. Terserah, Anda bisa pilih home atau apapun, terserah ya. Namun di sini untuk memudahkan saya pilih nama index juga. Kemudian saya buat path berikutnya. Ini halamannya adalah foot slash foot, fungsinya adalah ini ya. Ini adalah nama fungsinya. Yang tadi kita nama fungsinya adalah index. Berikutnya nama fungsinya adalah result ya, nama fungsinya ya. Jadi ini adalah nama fungsinya adalah foot juga. Kemudian saya import di sini foot. Kemudian saya kasih nama name sama dengan foot. Nah, saya buat path berikutnya, path yang terakhir, nama alamatnya adalah result slash, kemudian nama fungsinya adalah result. Saya import karena ini ada gelombang kuning di bawah, berarti harus saya import di sini result ya. Kemudian saya kasih nama, namanya tetap ya result. Dah, saya klik save. Sekarang kita akan jalankan Sevel untuk mengetes logik yang sudah kita buat tadi, sekaligus untuk mengecek halaman-halaman HTML yang kita buat tadi. Kita masuk ke terminal CMD, saya bersihkan, saya jalankan servernya.
Nah, kita masuk ke browser. Nah, ini adalah halaman utama ya. Kemudian halaman berikutnya food ya. Ini adalah halaman food. Berhasil kita buat. Halaman berikutnya adalah result. Ini adalah halaman result. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi statik ya menggunakan CSS. Jadi kita buat sebuah direktori baru lagi di direktori utama. Kita buat folder baru, kita sebut namanya adalah statik ya. Enter. Kemudian di dalam folder statik ini saya buat file baru namanya style.css. Ini untuk pengaturan konfigurasi di tampilan layoutnya ya. Saya pastikan saja di sini supaya lebih cepat. Saya Ctrl S. Anda bisa lihat codingnya di bagian kolom deskripsi ya. Anda bisa download codingnya, Anda bisa paste saja dari situ. Anda copy dan paste. Kemudian saat kita sudah membuat folder statik dan di dalam folder statik ada file style.css ya, jadi kita harus konfigurasikan, kita daftarkan juga di file settings.py di bagian bawah. Nah, di sini kita akan daftarkan ya dengan nama static files underscore deals sama dengan base underscore deal slash static. Kita cek ya, base ya sudah benar. Ini kemudian kita simpan dengan Ctrl S. Nah, sekarang jika kita sudah selesai, sekarang kita akan buat database-nya ya. Jadi kita akan buat tabel database. Jadi kita akan masuk ke file models.py di bagian pulse up ini, kemudian model.py. Kita akan membuat dua kelas ya, satu untuk pertanyaan dan satu untuk pilihan ya. Jadi kelas question, jadi kita akan membuat fieldnya model, kemudian question sama dengan maksimal length kita buat aja maksimalnya 399 ya. Ini pertanyaannya. Kemudian kita buat functions untuk penamaannya ya. Oke. String kita kembalikan item save titik question. Nah, question ini kembali ke sini untuk penamaan di halaman adminnya ya. Kemudian kita buat kelas kedua, kelas choice. Ini pilihan. Jadi kita sebutkan siapa kandidat-kandidat untuk capres dan cawapres di kelas ini.
Nah, ini kita menggunakan method following D dengan merujuk kepada class question. Jadi nanti ini akan berhubungan, ada relasi antara question di sini, question di class choice dengan question di class question. Jadi paham ya? Jadi nanti ini ada relasinya. Nanti merujuknya ke sini nanti ya nanti. Question on delete cascade. Nah, ini model down cascade ini apabila nanti ini dihapus questionnya, class questionnya, otomatis question yang di class choice ini juga akan terhapus. Kita kasih relative name-nya untuk dihubungkan kepada function di file views.py nanti. Nah, oke, kemudian kita buat feed yang kedua, option models.java, kita kasih maksimal karakternya 100 ya. Kemudian field yang ketiga adalah food model. Kita menggunakan metode integer ya, defaultnya. Jadi kalau kita nggak isikan, dia nilainya adalah 0, default maksudnya demikian. Kemudian kita buat function untuk penamaannya juga, stl. Nah, oke. Nah, setiap kali kita membuat kelas atau mengubah kelas ya, misalnya dengan mengubah feed di dalam kelas itu, kita harus melakukan migration dan migrate. Jadi kita ke terminal cmd, Ctrl C ya, manage.py migration. Oh, ini ada kesalahan .py. Nah, sudah berhasil untuk membuat kelas model question dan model choice. Sekarang kita akan migrasikan, migrate ya. Ya, alhamdulillah sekarang tinggal kita bikin super adminnya. Kita akan buat super user. Nah, kita kasih nama misalnya admin juga, admin email.com. Kita isikan passwordnya. Yes. Oke. Sekarang kita jalankan servernya. Ya. Sekarang kita isikan di bagian
file admin.py. Jadi kita daftarkan database yang sudah kita buat kelas dan feed-feednya ya, register admin.site.register. Nah, ini harus kita import dulu form file modelnya, form, atau kita pulse up, atau kita bisa buat seperti ini, form dalam satu directory. Kita kasih titik ini karena dia dalam satu directory. Import, ada dua kelas yang kita buat tadi, kelas question dan choice. Jadi ini adalah question, kemudian ini adalah choice ya. Kemudian ini kita kopikan, kita simpan, Ctrl Shift, kemudian kita akan cek di halaman adminnya. Nah, ini ada attribute error, admin site object has no attribute admin ya. Jadi ini ada kesalahan di pembuatan file adminnya. Nah, ini saya yang salah, ini kelebihan nih, admin site register. Nah, tekan Ctrl Shift, kita lihat di terminal CMD. Nah, ini kita tekan Ctrl C, kita jalankan servernya lagi. Nah, sudah tidak ada pesan kesalahan ya. Kita lihat hasilnya. Kita masuk ke halaman admin, nama usernya adalah admin juga. Nah sekarang sudah ada dua kelas yang tadi kita buat, sudah tercipta, choice dan question. Sekarang kita akan buat dulu choice-nya, pertanyaannya ya. Di sini saya klik choice, kemudian saya tambahkan pertanyaan ya. Oh maaf, keliru, question, maaf ya. Jadi question, kemudian saya tambahkan pertanyaan ya. Siapa capres favoritmu? Tekan tombol save. Jadi kita akan buat dua pertanyaan. Siapa cawapres favoritmu? Ya. Oh, ini saya kasih di pemilu 2024 ya. Ini oke, kita klik save, kemudian kita buat choice-nya juga, pilihannya, klik add choice. Nah, sekarang ini adalah kita membuat choice pilihannya ya. Jadi siapa saja kandidat kita isikan di sini. Ini question, ada kolom opsi pilihan. Nah, ini question ini yang kita sebut dengan foreign key ya. Ketika kita lihat di file models.py ya, ini adalah foreign key yang merujuk pada kelas question di sini ya. Kelas question di sini. Makanya ini ketika kita klik ada muncul pilihan pertanyaan. Jadi saya pilih capres dulu, favoritmu. Saya ketik misalnya Anies Baswedan.
Ini memang capres yang menjadi favorit masyarakat saat ini. Saya klik save. Kemudian choice yang kedua, capres favoritmu, saya sebut saja Prabowo Subianto. Nah, ini berdasarkan yang trending saat ini ya, jadi saya nggak mengada-ngada. Nah, kemudian capres misalnya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ya, save. Kemudian saya tambahkan lagi Puan Maharani. Ini jumlah vote-nya masih kosong ya, karena belum kita input, kita belum selesaikan aplikasinya. Save. Nah, sekarang kita akan membuat choice lagi. Ini sekarang adalah cawapres favorit. Jadi untuk question di sini kita pilih yang cawapres ya. Kemudian saya ketik misalnya Andika Perkasa yang saat ini menjadi Panglima TNI. Saya klik save. Kemudian saya tambahkan lagi Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat saat ini. Save. Kemudian add choice lagi, AHY, putra dari Bapak SBY, mantan presiden kita. Klik save. Salah ya. Nah, kalau nggak salah panjangnya Agus Harimukti Yudhoyono kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Kemudian choice lagi, ini yang terakhir 44 ya. Nah, kemudian misalnya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata saat ini dan industri kreatif ya. Oke, save. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 4 untuk capres dan 4 untuk cawapres. Kemudian kita akan kembali ke file views.pw untuk membuat logic di halaman indeks atau halaman pertama. Jadi kita akan tampilkan data dari database untuk ditampilkan di halaman utama. Jadi saya buat sebuah variabel dengan nama question sama dengan question di sini adalah kelas dari model yang kita buat tadi ya, karena kita akan mengambil retrieve data dari database. Jadi harus kita ini sudah kita import post up models import question ya. Nah, kemudian question objectsnya, jadi kita akan ambil semua objek yang ada di dalam database, berarti menggunakan metode all ya, tanda kurung buka dan tutup ya. Kemudian kita data apa aja yang kita akan retrieve, yang akan kita ambil. Jadi kita buat variabel konteks di sini untuk meretrieve data apa aja yang akan kita ambil ya. Jadi kita akan mengambil dari data dengan question ya, questions. Kita menggunakan dictionary di sini. Klik save. Sudah, ini masih kurang S-nya ya. Questions. Nah, ini kita tambah S juga karena nanti semua data jadi plural ya, jadi ada S di depannya. Jadi ini datanya banyak, kita tambahi S, lebih dari satu datanya. Begitu juga di sini. Nah, ini kita kasih S di belakangnya. Kemudian kita tekan tombol save. Kita cek ya apakah ada kesalahan. Kalau kita yakin nggak ada kesalahan, oh ya sebentar, ini kita tambahkan lagi di sini
Kita masukkan variabel yang konteks yang sudah kita buat tadi, konteks, tekan tombol save ya. Kemudian sekarang kita masuk ke file template yaitu index dan HTML ya. Kita buat sebuah tabel di sini. Jadi kita akan membuat tabel di halaman utama. Untuk pembuatan tabelnya saya menggunakan template dari bootstrap.com. Jadi kalau saya ketik tabel di sini, otomatis akan muncul pilihan-pilihan template yang akan kita gunakan ya. Ya, kemudian saya pastikan saja yang ada di sini. Nah, seperti biasa, daripada saya lama, kita paste saja. Anda bisa melihat codingnya di kolom deskripsi, saya sudah cantumkan linknya. Ini adalah extend. Ini kita menggunakan base HTML untuk sebagai extend template-nya ya. Jadi harus kita sertakan di paling awal sendiri base HTML. Sedangkan base HTML ini sudah kita buat ya. Sudah ada navigation bar-nya ya, ada navigation bar-nya di sini ya. Dan kemudian ini adalah footer-nya sudah kita buat juga. Anda bisa ubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kemudian kita kembali ke index HTML ya. Nah, saya buat di paling bawah sini adalah end black content ya. Kemudian kita paste di sebelah sini. Saya pastikan aja biar cepat ya. Kita tekan tombol save ya. Kita cek. Di sini saya menggunakan bootstrap.html ya. Maaf, ini double ya. End block contentnya. Nah, kita tekan tombol save lagi. Kemudian kita cek hasilnya di browser. Kondisi masih nyala ini servernya. Kemudian 127. Nah, ini sudah tampil ya, ini bisa kita ubah di sini kata-kata di sini. Jadi kita ke base HTML, file base HTML, kita masuk ini polling, namanya polling Cawapres. Kita sebut nama title-nya seperti itu ya. Kemudian ini kita arahkan ke halaman indeks untuk linknya ya. Jadi ketika kita klik ada di sini, maka akan muncul di halaman indeks. Tahun 2024, kita tekan tombol save, kita cek hasilnya di browser, kita refresh. Nah, ini tahun 2024. Jadi kita klik di sini, dia akan menuju ke halaman utama. Sekarang kita akan kembali ke file index dan HTML ya. Kemudian ini sekarang kita akan meretrieve data dari database, mengambil data dari database untuk bisa ditampilkan di halaman utama ini ya. Jadi di sini kita menggunakan for loop ya, pengulangan for ya. Ini for question in questions, tekan save. Nah, untuk questions ini nanti kita kembali ke
file views.py. Nah, ini key dan value-nya question ini nanti kita kembalikan ke file .html ini ya. Kemudian ini kita ganti, kita ambilkan dari database ya. Ini question dot question. Nah, ini question yang pertama tadi, ini kita ngambil dari sini. Kemudian sedangkan yang kedua question di sini kita ngambil dari file model.py ya, dan di sebelah sini ya. Ya, ini bukan dari sini ya, tapi dari sini ya. Sudah paham ya? Ya, kita tekan tombol shift dulu, kemudian kita tutup pengulangannya for ini ya. And for Ctrl S, kita cek di browser 127. Oh, ini ada pesan kesalahan invalid block tag n4, dan kalau nggak n4 ya ini n block. Kita kembali ke file index.html, kita cek kalau ini sudah benar, ininya sudah. Oh, ini mestinya tanda persentase ini. Ini kesalahan seperti ini kalau saya sendiri sering terjadi ya. Kemudian tekan Ctrl S, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh ya. Ini sudah muncul, alhamdulillah. Ini adalah data yang kita masukkan di database untuk choice-nya, untuk choice questions. Nah, ini dimunculkan di sini. Jadi kalau kita tambah lagi pertanyaan ketiga, tentu juga akan muncul di sini, ada 3 kolom nantinya ya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan ke file food.html ya. Di sini saya hapus saja. Ini nanti halaman untuk kita melakukan pilihan ya. Jadi kita milih beberapa pilihan, kemudian kita tekan tombol submit. Jadi nanti akan kita buat semacam form ya. Jadi bukan semacam form, memang kita buat form untuk menekan tombol submit tadi, dan kita akan tentukan pilihan-pilihannya apa aja. Jadi saya paste saja biar cepat ya. Nah, kemudian jadi di sini saya menggunakan Bootstrap ya, tetap pada Bootstrap saat ini, Bootstrap 5. Jadi saya menggunakan list untuk dengan tipe radio. Jadi radio kalau kita cek di sini di Bootstrap itu kita milih. Jadi kita bisa milih salah satu opsi. Kemudian setelah kita memilih salah satu opsi, kita tekan tombol submit. Nah, nanti ini adalah tampilan front end-nya, sedangkan ketika kita menekan tombol submit itu adalah back end yang bekerja. Jadi Django-nya yang bekerja, jadi logic Django-nya yang bekerja. Jadi kita kembali lagi, kemudian di sini khusus untuk Django ketika kita membuat sebuah form, kita harus menggunakan CSRF token ya. Jadi CSRF token merupakan salah satu fasilitas dari Django untuk mengamankan. Jadi untuk membedakan mana yang benar-benar user sejati dan mana yang berniat untuk meletas halaman kita ya. Jadi inilah yang membuat Django, salah satu fitur yang membuat Django itu dikenal sebagai framework yang paling aman di antara beberapa web framework lainnya. Kemudian kita simpan, tekan tombol save. Ini adalah halaman food. Jadi kalau kita di sini kita /food. Nah, ini sudah muncul ada 2
ada dua opsi ya. Kalau kita lihat di sini opsinya sengaja saya isikan terlebih dahulu ya, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil ya. Tapi nanti kita akan mengambilnya dari database, dari feed yang kita buat di file models.py tadi. Kita sekarang mengisikan di file result.html ya. Kita hapus, kita copy dan pastekan saja supaya cepat ya. Kemudian end block content, saya lebih suka lengkapi seperti ini ya. Kemudian sama seperti tadi, di sini saya menggunakan list dengan tipe radio juga. Nah, ini khusus untuk name-nya choice ini kita rujukannya ke sini, nanti kembalinya ke sini, ke file model.py, ke relative name. Nah, kalau Anda bertanya-tanya apa choice ini adalah kembalinya ke kelas choice di variable question. Ini nanti as di file result.html ya. Ini kita pilih Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ya, untuk kita isi kolomnya. Nanti kemudian kita akan ubah, nanti kita ambil dari data dari database ya. Kemudian sekarang kita cek di result.html, kita cek di browser bagaimana tampilan di halaman result.html. Nah, ini adalah halaman result ya. Kita sama seperti tadi, ini nanti hasil resultnya. Jadi ketika kita sudah memilih ya, kita sudah memilih, nanti berapa jumlah pilihan muncul di sini nanti ya, di rounded ini ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita sempurnakan kode di file views.py, kita buat logiknya di function food ya. Kita buat variabel question sama dengan question. Ini objects dot get dot id sama dengan pk ya. Di sini kita tambahkan argumen satu lagi, yaitu pk. Nah, di sini pk primary key atau bisa jadi seperti id ya, id. Jadi ini merupakan setiap field, setiap data itu punya id yang unik, identitas nomor induk lah, nomor induk yang unik. Jadi kita nanti akan mengambil data yang sifatnya singular, yang sifatnya individual. Makanya di sini saya tidak menambahkan s, karena data yang akan kita ambil sifatnya adalah individual. Begitu juga question ini nanti kembalinya kepada file models.py ini. Nah, ini ya, file model.py, jadi kepada kelas question di sini ya, dari import yang kita buat tadi, question tadi ini ya. Kemudian kita ambil objeknya dan kita ambil get objeknya secara singular, jadi secara individual. Objek yang kita ambil adalah objek individu. Berbeda dengan di function index ini, kita mengambil semua objek, kita tampilkan semua. Jadi makanya kita menggunakan metode all tadi. Sedangkan kalau ini adalah get id sama dengan pk, primary key singkatannya ya. Oke, kemudian saya tambahkan variabel satu lagi, options. Kalau ini berbeda karena ini adalah bukan singular tapi plural ya. Kemudian ini adalah question, dia ngambil dari variabel di atasnya ini ya, question ini. Kemudian choice dot all, ini kita tampilkan semuanya, kita ambil semuanya. Oke. Ini karena semuanya berarti S ya. Oke.
Kemudian saya buat variabel konteks untuk menampilkan data dari questions dan options ini. Kita buat key dan value-nya yaitu question, koma, kita retrieve dari option ya. Option, oh ini ya, tanda petik ini wajib ini ya. Options. Oke, Ctrl Shift. Oh, ini kita tambahkan variabel konteks di sini. Nah, oke, tekan tombol save, kita cek. Nah, kita yakin nggak ada kesalahan. Sekarang kita ke file uls.py, letaknya ada di polling project ini ya, kemudian uls.py, kemudian kita sempurnakan di path food tadi ya. Kita path, kemudian karena ini kita ngambil data individual, jadi ini kita kasih datanya string, kita convert ke bg ya. Kemudian kita tekan tombol save ya. Oke, sekarang kita kembali ke file index.html ya. Kita ke index.html. Pada file index.html kita buatkan linknya tadi. Jadi ketika user mengklik, otomatis dia mengarah ke halaman food.html tadi ya. Jadi di sini persentase URL ini maksudnya ke halaman food, namun foodnya adalah menuju ke individual data dari question.id ya. ID adalah nomor individual unik. Jadi masing-masing data di database itu punya ID yang sifatnya unik ya, yang berbeda ya. Kemudian persen dot sini. Oke, kita cek dulu. Question di sini adalah kembali ke sini ya, dan ini adalah ini kembali ke sini, dan ini ID adalah masing-masing ID unik dari question. Oke, kita simpan. Kemudian kita masuk ke food.html ya. Di sini kita ubah, kita ambil dari database untuk pertanyaannya ya. Question dot question. Tekan save. Kemudian ini adalah question ya. Question ini sama dengan yang di file index.html ya. Ini adalah kembalinya kepada ke sini ya. Sedangkan yang question di sini ada kembalinya pada kelas yang kita buat tadi ya. Oke. Kemudian kita buat pengulangan di sini ya. Ulangan di sini for option. For option, karena ini akan menampilkan opsi pilihan-pilihan yang akan kita ambilkan dari database ya. In options ya. Oke, kemudian kita akhiri dengan env dulu ya. Nah, kemudian ini kita hapus salah satunya.
kemudian di sini kita buat ambil ya, option dot option ya, sama seperti tadi. Ini option kembalinya kepada option di sini, sedangkan option yang kedua ini kembalinya kepada models.py di sini di field option di kelas choice ini ya. Oke, kita cek dulu, kita tekan tombol C dan kemudian kita cek dulu. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Sekarang kita kembali ke browser, kita ke halaman utama ya. Kemudian misalnya kita milih siapa capres favoritmu, kita klik di sini. Nah, ini masih ada pesan kesalahan. Question object has no attribute choice. Coba kita cek di sini. Oh ya, ini nama choice-nya. Ini adalah nama choice. Kita cek di file views.py. Ternyata ini choice-nya ada S-nya ya. Mestinya ini nggak ada S-nya. Seperti yang ini kan nggak ada S-nya, ini nggak ada S-nya. Jadi ini kita hapus choice-nya. Kita tekan tombol save. Kemudian kita kembali ke browser. Kita ke halaman utama dulu. Kita refresh. Kita klik. Nah, ini muncul ya, kita bisa milih salah satu opsi. Jadi untuk fit sudah kita berhasil kita buat ya. Nah, namun ketika kita milih tombol submit, dia masih belum kelihatan. Tapi sebenarnya kita cek di database dulu apa. Misalnya saya klik sini Andika Perkasa, kemudian saya klik di sini kembali capres, kita klik di sini Prabowo Subianto. Nah, ini belum muncul. Kita cek di halaman admin. Untuk choice-nya misalnya saya pilih tadi. Nah, ini masih 0, jadi masih belum bekerja ya. Ya, jadi sekarang ini kita kembali. Nah, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ya, kemudian kita ke HTML ini. Nah, ini value-nya harus kita isikan ya. Ini kita isikan. Jadi kita ngambil ID. Nah, ini harus kita harus jelas ya. Jadi kita ngambil ke singularnya. Oke, tekan tombol Ctrl Save. Nah, sekarang kita kembali lagi ke file views.py. Jadi agar data yang kita masukkan, misalnya kita milih salah satu tadi ya, kita klik misalnya salah satu calon gitu ya, misalnya Andika Perkasa gitu. Jadi supaya dia masuk ke dalam database, berarti harus kita tambahkan lagi baris kode di function vote ini, yaitu if ya. Jadi kita buat statement if. Jadi if apabila requestnya, permintaan dari user ya, menggunakan metode post berarti kita mengirimkan data ya, data post ya. Kemudian kita jelaskan juga bahwa ada input yang kita masukkan ya, berarti input value-nya kita buat variabel sama dengan request, sesuai dengan request tadi, request yang kita kirimkan menggunakan metode post. Kemudian kita sebut relatifnya adalah choice tadi. Masih ingat ya, choice ya, masih ingat dengan choice kan. Nah, ini kembalinya ke sini choice. Jadi ini pilihan ya, choice. Kemudian kita buat selection option.
kita buat variable selection option. Jadi apa yang kita pilih tadi ya sama dengan options sesuai kita ambil. Jadi masing-masing unit data yang kita ambil ID-nya tadi itu sesuai dengan input yang dimasukkan oleh user tadi atau input value-nya tadi ya. Kemudian selection option tuh dia menggunakan method vote ya, vote sama dengan 5. Nah, nanti kita jelaskan angka di sini nanti 5. Nah, kemudian setelah itu baru kita save, kita masukkan ke dalam database ya, menggunakan metode save. Nah, kemudian kita klik save. Sebentar ya, kita klik save lagi. Nah, sekarang kita kembali ke browser ya, kita kembali ke browser, kita milih gitu ya, jawab capres, kita pilih misalnya Prabowo Subianto, ingat ya Prabowo Subianto, kemudian kita klik submit. Nah, kemudian kita kembali lagi cawapres favorit, kita pilih AHY ya. Nah, sekarang kita cek di halaman admin di database-nya ya, kita pilih choice ya, kemudian tadi kita pilih Prabowo ya, Prabowo Subianto. Nah, ini ada 5 ya. Kalau kita kembali ke AHY tadi ya, ini adalah 5 di sini adalah angka yang telah di plus sama dengan 5. Jadi setiap kali kita mengklik itu nilainya adalah 5. Jadi jumlahnya ada 5 orang yang. Jadi kalau kita kembali ke 1, misalnya 1, kita tekan tombol shift ya, kita masuk ke browser ya. Nah, misalnya kita pilih lagi cawapres favoritmu Andika Perkasa, kita klik submit. Nah, jadinya dia 6 atau 10. Kita cek di halaman admin di Andika Perkasa ya, choice ya. Nah, dia 1. Oh ya, ini belum ya tadi ya, belum kita ambil. Jadi kita Prabowo sama AHY ya, jadi nilainya dia 1, nilainya adalah 1 ya, karena ini baru pertama kali kita, jadi nilainya 1. Jelas ya, jadi nilai angka di sini 1 atau 5. Jadi sebenarnya polling itu bisa kita atur jumlahnya ya, jadi tergantung oleh developer yang berada di baliknya. Jadi Anda bisa tahu sendiri, sebenarnya bisa kita manipulasi juga data itu melalui logik di backendnya ya. Nah, sekarang vote sudah, sekarang tinggal result hasilnya. Jadi kita akan menampilkan hasil dari polling. Jadi kita berhubungan dengan, kalau di file views kita berhubungan dengan function result ya, kemudian nanti di template kita berhubungan dengan result.html. Sekarang kita kembali dulu ke uls.py ya, di file di part result ini ya, di file result ini kita buatkan endpointnya ya, kita lengkapi pathnya. Jadi sama seperti di atas, kita string, kita convert ke binary key ya. Dan tidak ada masalah, kita tekan tombol save. Nah, sekarang jika sudah, kita kembali lagi ke vote.html. Di sini kita buatkan link. Jadi ketika user mengklik salah satu pilihan ya, begitu dia klik akan ditampilkan hasil votingnya. Jadi di sini di form method post ini kita buatkan sebuah link yang kita yang kita buatkan tadi di uls.py ya. Kemudian URL ke endpoint result, kemudian ini ke individual question. Jadi setiap pertanyaan individu ke
dia akan ditampilkan hasil pollingnya. Oke, kita tekan tombol save, kita cek dulu. Nah, sekarang kita kembali ke file views.py. Kita akan buat logic resultnya di function result ini. Nah, sekarang file result ini memiliki kesamaan fungsi ya dengan function fruit ini. Jadi kita copy saja data-datanya dari sini ya, kita copy di sini, kita akan pastikan. Nah, kemudian nanti untuk melakukan save ya, penyimpanan itu kita akan berlakukan di result, di function result. Sedangkan di sini kita nonaktifkan saja di sini. Jadi statement if kita nonaktifkan, kita pindahkan ke function result. Jadi di sini kita mulai div, kita kasih komen. Jadi kemudian ininya sama dengan yang di atas. Jadi ini tinggal kita tambahkan variabel konteks di returnnya, konteks ya, tekan tombol save ya. Kemudian kita cek sekali lagi. Oke, sekarang kita ke template result.html. Jadi sekarang kita lakukan pembenahan, kita retrieve data dari database-nya di sini. Jadi ini kita ke pertanyaan yang ada di dalam database ya, kita ambil yang dari database. Jadi ini adalah question ya. Nah, di sini kita buat listnya ya, karena tadi belum kita buat listnya ya. Kelas list group. Nah, ini sebenarnya sudah kita buatkan ya, cuma kita tadi belum, masih luput dipastikan aja ya. Ya, kemudian akan kita buat pengulangan ya. Kita tampilkan opsi pilihan-pilihannya, ngambil dari database. Jadi kita buat pengulangan di sini untuk mengaktif data dari database. For option in option ya. Ya, kemudian kita tutup di sini pengulangannya terlebih dahulu ya. Vote HTML. Sebentar, result HTML. Result.html kita tutup di sini. Oke. Kemudian di sini kita hapus salah satunya ya. Hapus. Kita buat di sini. Kita tampilkan option dan jumlah footnya nanti berapa. Nanti kita tampilkan hasil resultnya nanti sini. Jadi foot ya. Nah, kembali ke model.py. Model.py nanti foot ini kembalinya ke sini nih, foot ini. Ya, result ya. Kita tekan tombol save. Ya, kita cek apa ada yang kurang. Sebentar, ini adalah Ganjar Pranowo, ini kita hapus, kita ambil dari database-nya
submit ya, option kita tekan tombol save, kita cek sekali lagi. Nah oke, sekarang kita cek ya, sini servernya. Oh ini ada masalah error PK, coba kita cek di sini ya. Kita cek di file views.py, informasinya result get an argument PK di file views ya, ini ya di file views. Nah ini, oh ini PK ini ada gelombang kuning. Oh ini kita tambahkan argumen PK lagi. Nah udah tidak ada hilang gelombang kuningnya. Sekarang kita cek di tidak ada pesan-kesan lagi. Sekarang kita masuk ke browser ya, ini tadi kita masuk ke browser halaman pertama, kemudian ini kita pilih ya, misalnya Ganjar Pranowo, kita submit. Nah akan sudah muncul jumlahnya. Jadi kita pilih Ganjar Pranowo, muncul sini, kemudian kita kembali ke halaman depan, kita pilih Cawapres, kita pilih Sandiaga Uno, kita klik submit. Nah maka muncul satu orang, yang 0 Ridwan Kamil. Kita coba pilih Ridwan Kamil, klik di sini Cawapres favoritmu, kemudian kita klik ke Ridwan Kamil, kita submit. Nah Ridwan Kamil sudah terisi ya angka-angkanya ya. Kita ke Capres, ke Puan Maharani muncul. Nah Puan Maharani sudah muncul, sedangkan Anies Baswedan 0. Kita coba pilih Anies di sini, Capres favoritmu, kita klik Anies, submit. Nah muncul Anies Baswedan satu orang. Demikian hasil pembuatan aplikasi polling Capres dan Cawapres. Semoga bisa menjadikan hikmah bagi kita sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.